Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Semoga di pagi ini kalian selalu dilindungi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pagi ini kita masih belajar teks cerpen. Setelah kalian memahami struktur cerpen yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu, maka pada pagi ini kalian akan belajar mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Anak-anak, pada pagi hari ini mestinya kalian akan belajar sebelum bisa menulis cerpen, yaitu menyusun kerangka cerita pendek dulu. Setelah kalian mampu menyusun kerangka cerita pendek, lalu kalian menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka tersebut. Anak-anak, tujuan pembelajaran di pagi ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan ini nanti, maka diharapkan kalian mampu menyusun cerpen berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan dengan kreatif. Anak-anak, lalu bagaimana cara proses mencipta cerpen? Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan kalian. Saya akan menggunakan teknik menulis cerpen dengan cara panggil pengalaman. Mungkin judulnya gimana gitu ya, mosok pengalaman dipanggil, panggil pengalaman. Lalu bagaimana langkahnya? Baiklah, langsung kita bahas. Yang pertama, membaca banyak cerpen yang terkenal. Lalu 2, tuangkan ide. 3, siapkan teror. 4, kembangkan kerangka atau outline. Lalu 5, membuat judul. 6, menentukan tokoh dan karakter. Lalu 7, menggelar latar atau menentukan latar. 8, menentukan gaya bahasa. 9, menentukan sudut pandang atau point of view. 10, plot, menentukan plot. 11, membuka cerpen. Lalu 12, biarkan cerpen itu mengalir dan akhiri cerita tersebut. Yang pertama, anak-anak, kalian adalah tahap pemula dalam menulis cerpen. Maka bacalah banyak karya yang ada di majalah, yang ada di internet. Lalu pilihlah cerpen yang sesuai dengan usia kalian, anak-anak. Pilihlah. Karena usia kalian merupakan usia remaja, maka untuk memudahkan kalian itu bacalah cerpen-cerpen remaja terlebih dulu. Nanti kalau kamu sudah bisa beberapa kali kalian bisa menulis, maka kalian akan membaca cerpen-cerpen yang lainnya. Tujuannya tujuan mengapa kok saya minta untuk membaca banyak cerpen, itu untuk mengetahui bagaimana gaya cerpen yang ada di sekitar kita, bagaimana strukturnya. Dengan demikian, karena kalian baru tahap pemula, kalian bisa mencontoh itu dulu ketika kamu mau menulis sebuah cerpen. Mencontoh bukan kopas, anak-anak ya. Mencontoh bukan kopas. Jangan jadi plagiat, anak-anak. Ya boleh kamu menulis, tapi harus mencontoh dari sebuah cerpen, tapi kamu modifikasi sendiri dan itu harus berdasarkan ide kalian. Urut-urutannya bolehlah kamu mencontoh. Lalu tuangkan ide. Mulailah kalian itu menuangkan ide atau gagasanmu melalui baris-baris kalimat ataupun paragraf. Silakan tuangkan apa adanya yang kamu miliki dulu, ala kadarnya. Nggak usah kalian itu memperhatikan format penulisan cerpen, teori penulisan cerpen itu bagaimana, itu tinggalkan.
Oke, seperti itu, tuangkan ide kalian. Lalu siapkan teror. Anak-anak, sebuah cerpen yang bagus itu jika cerpen itu ada terornya. Cerpen itu bisa meneror pembacanya. Oke. Lalu teror itu bisa terletak di mana? Dimanapun bisa. Kamu bisa meneror pembacamu lewat judul, lewat pembukaan atau prolog, ataupun epilognya juga boleh ya. Coba perhatikan contoh yang ada di sini ya. Coba perhatikan anak-anak. Saya meneror lewat judul anak-anak. Di situ ada cinta segitiga. Maaf ini nanti judul-judulnya bertemakan berkaitan dengan cinta sesuai dengan usia kalian yang menganjak remaja. Biasanya masalah seperti itu suka, tetapi saya harapkan kalian itu belum jatuh cinta. Dalam arti cinta yang saya sampaikan di sini nanti adalah cinta dalam pengertian yang luas. Ya, tidak hanya cinta sepasang kekasih saja anak-anak. Oke, contohnya contoh judul adalah cinta segitiga atau segitiga dusta. Dari judul itu mana yang mampu meneror pembaca? Bagus yang lebih bagus yang mana? Ya, lebih bagus yang mana? Judulnya kalau kamu lihat sama-sama sederhana, hampir sama, tapi kalian dapat menentukan judul mana yang lebih mampu meneror pembacanya itu, gitu loh. Mana yang judul yang unik gitu loh. Oke, seperti itu maksud saya. Lalu kamu bisa meneror pembaca melalui prolog ya, melalui prolog. Anak-anak, ini saya kutipkan dari judul cerpennya sebuah cerpen dengan judul Jangan Bunuh Ular Itu. Saya bacakan ya anak-anak kutipannya. Barangkali mereka terpaksa bertahan semalam lagi di kaki Gunung Barok. Janus tertawa terbahak-bahak dan merasa amat puas menyaksikan wajah-wajah pucat itu. Uji nyali akan berlangsung 1 malam lagi. Dari kutipan paragraf ini anak-anak, ya, dilihat dari kalimatnya, ini merupakan pembuka cerpen yang biasa saja. Tapi kalimat ini menimbulkan teror pada pembaca. Mereka akan bertanya-tanya, ada apa ya di Gunung Barok? Peristiwa mengerikan apa ya yang terjadi di sana? Dengan demikian, teror ini akan merangsang pembaca untuk membaca terus cerpen kalian. Oke, itu anak-anak. Oke, paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Lalu setelah kalian tentukan itu, maka kalian membuat kerangka atau outline ya. Kerangka itu sebuah rencana cerita yang nanti akan kalian buat. Berarti ini sebuah rangkanya saja. Ini ada contoh kerangka anak-anak. Ada contoh kerangka. Ada tokoh A. Tokoh A ini merupakan tokoh cowok ketemu dengan tokoh B. Tokoh B merupakan tokoh cewek. Dia bertemu di gaul. Lalu tokoh A dan tokoh B saling berkenalan dan bertukar nomor WA. Ternyata tokoh C itu siapa? Pacar tokoh A menemukan nomor baru, yaitu tokoh B. Lalu dia juga menemukan isi komunikasi yang ada di HP itu. Ya kan? Setelah itu, karena dia tahu isi komunikasinya, maka dia mengambil strategi nanti, menyusun siasat nanti. Lalu tibalah waktunya tokoh A dan tokoh B
janjian di hotel Hek Gaul. Tokoh C pura-pura jadi pelayan di sana. Nah, berdasarkan itu maka ketiganya ketemu. Akhirnya terbongkar sudah cerita itu ya, cerita itu. Itu baru kerangka, anak-anak. Setelah kamu membuat kerangka, maka silahkan kalian membuat judul. Anak-anak, judul itu merupakan kata atau kalimat yang mewakili isi cerita kita. Buatlah judul, ya anak-anak. Buatlah judul cerpen kalian dengan judul yang menarik, memikat. Karena judul itu mampu menarik pembaca untuk membaca. Bagaimana cara memilih judul? Judul dipilih karena mencerminkan isi. Coba, contohnya penghuni pohon beringin. Dari judul itu maka pembaca akan tahu isi cerpen tersebut berkaitan dengan misteri, dengan penuh adegan yang bikin bulu kudu merinding, ya, misalnya seperti itu. Lalu judul dibuat berdasarkan penggalan kalimat dalam adegan dalam cerita itu. Boleh ya, kalian menulis judul berdasarkan penggalan kalimat yang dibacakan, yang diungkapkan oleh tokoh. Kupilih kau karena orang tuaku, Mas. Misalnya seperti itu. Maka kamu pilih, kupilih kau karena orang tuaku saja. Masnya nggak usah, misalnya seperti itu. Oke anak-anak, berikutnya setelah menentukan judul, menentukan tokoh, karakter. Jadi unsur intrinsiknya tadi. Oke, yang pertama menentukan tokoh atau karakter, lalu menentukan latar, memilih gaya bahasa yang sesuai, menentukan sudut pandang atau point of view, lalu menentukan plot. Ini sudah kita pelajari sebenarnya ketika kita belajar unsur-unsur intrinsik pada pertemuan yang kemarin. Anak-anak, menentukan tokoh atau karakter, Untuk menentukan tokoh berarti kalian menentukan juga karakternya mestinya. Dalam menentukan tokoh, kalian dapat membedakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Masing-masing anak-anak, masing-masing tokoh ini boleh lebih dari satu orang. Ya mestinya harus lebih dari satu orang ya anak-anak. Nggak mungkin cerpen itu hanya satu orang, itu jarang sekali. 2 atau lebih, 2, 3 atau 4 gitu saja. Gak usah banyak-banyak tokohnya, nanti kamu akan bingung ya. Masing-masing tokoh itu harus berdiri sendiri, menjadi sosok yang utuh, yang berbeda dari tokoh lain. Dia harus khas dalam karakter yang dia perankan. Saya ambilkan contoh, ada tokoh yang bernama Dewi. Dia memiliki karakter sebagai berikut. Dia adalah seorang anak SMP. Dia riang, berhati lembut. Walaupun demikian, dia itu terlihat cuek, tapi care dengan teman-temannya. Dia juga ternyata memiliki karakter diam-diam dia suka menangis. Ini bisa digolongkan ke tokoh bulat ya anak-anak. Dia bisa digolongkan ke tokoh bulat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pengkarakteran ini sangat penting agar kalian itu tidak salah dalam menuliskan dialog dalam cerpen kalian. Biarkan tulisan kalian itu konsisten dalam memberikan karakter suatu tokoh. Oke, anak-anak, dari tokoh Dewi itu tadi, coba saya buat dialog seperti ini misalnya. Maafkan aku karena telah menyakitimu. Anak-anak perhatikan kalimat itu. Apakah kalimat itu sesuai untuk diucapkan seorang Dewi yang memiliki karakter yang seperti itu tadi? Riang, lembut, cuek, care. Ya, apakah seperti itu? Cocok? Nah,
saya rasa kurang tepat ya. Dengan karakter Dewi yang riang, lembut, care itu tadi, boleh kalimat itu kalian ganti seperti ini ya, misalnya, sorry ya, tapi emang gue pikirin, seperti itu. Kalimat anak muda seperti itu ya. Anak-anak, karakter tokoh itu terimplikasi pada dialog dan narasi yang diperuntukkan bagi tokoh yang bersangkutan. Agar kalian setia dengan karakter tokoh, caranya kalian dapat membayangkan tokoh-tokoh yang ada di sekitarmu. Gunakan karakter tokoh-tokoh di sekitar kamu, teman-temanmu, keluargamu, boleh ya. Lalu menentukan karakter ya. Menentukan latar. Latar harus ditampilkan dalam sebuah cerpen. Kalian harus dapat menyesuaikan latar yang kalian pilih dengan sosial budaya, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Misalnya kalian mengambil latar pondok pesantren. Tentunya kalian harus memahami bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mereka menggunakan bahasa dalam bercakap, dan lain sebagainya. Karena kalian tahap pemula dalam menulis cerpen, maka kalian dapat menggunakan latar cerpen ini dalam kehidupan kalian seperti apa yang saya sampaikan. Anak-anak, saya lanjutkan dengan gaya bahasa. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan mencontoh gaya bahasa orang lain. Gunakan bagaimana gaya bahasamu. Itu akan lebih mudah untuk menulis cerpen. Lalu tentukan berikutnya anak-anak, tentukan sudut pandang atau point of view. Kalian bebas dalam memilih sudut pandang. Jika kalian ingin mengeksploitasi ide, emosi, dan gagasan, kalian dapat menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata ganti orang pertama. Aku, gue, saya. Lalu boleh juga kamu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi sudut pandang orang ketiga itu sudut pandang yang menempatkan pengarang di luar cerita yang kalian buat. Ya. Jadi dalam hal ini kalian nanti sebagai pengarang itu berperan sebagai pencerita. Dengan begitu kalian menyebut tokoh itu dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, ia, ataupun nama orang. Jadi sudut pandang orang ketiga itu berpikirnya lebih mudahnya itu seperti dalang itu anak-anak. Dalang itu akan menceritakan tokoh-tokoh yang dia perankan. Itu sudut pandang. Lalu plot, silahkan kalian pilih plot. Gunakan plot maju saja anak-anak. Ini lebih mudah. Seperti kehidupan kita, adegan 1 itu pagi hari kita bangun tidur. Adegan kedua itu misalnya kita berangkat ke sekolah. Adegan ketiga itu kita pulang dari sekolah. Adegan keempat itu sore hari kita sudah ada di rumah lalu tidur. Peristiwa itu urut, itu merupakan alur maju. Berikutnya anak-anak, setelah unsur intrinsik tadi kalian tentukan, maka ini mulai kalian membuka cerpen. Ya, bukalah cerpen ya. Ide yang sudah kalian tentukan tadi, judul dan lain sebagainya itu kalian buka. Ketika kalian membuka cerpen tidak usah menganggapnya sulit. Bukalah cerpen kalian dengan bebas, mau kalian buka cerpen dengan menggunakan narasi, awalnya menggunakan narasi boleh, langsung dialog ya boleh. Mungkin teror yang telah kalian tentukan itu tadi kamu tampilkan terlebih dahulu ya silahkan. Lalu setelah itu biarkan tulisan kalian itu mengalir, jangan suka berhenti dan menengok tulisan-tulisan yang sudah kalian tulis, itu nanti akan menghambat kalian menulis
biarkan kalian menulis dengan cara mengalir. Salah ndak apa-apa, karena nanti ada tahapan pengeditan dalam menulis cerpen. Ya, kalau sudah selesai nanti ketika kalian mengakhiri cerita baru kalian baca dari awal. Kalau tidak sesuai silahkan kalian ganti ya. Kamu harus ingat cerpen, bahwa cerpen itu sekitar 5 sampai 10 halaman. Untuk itu kalian ketika sudah mencapai halaman-halaman itu segera kalian bisa mengakhiri cerpen yang ada. Begitu anak-anak, materi yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Selanjutnya nanti kalian bisa melihat tugas-tugas saya, langsung bisa kalian kerjakan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.